Karena banyak banget yang minta, akhirnya gue bikinin bagian 2 dari pembahasan ini. Sebenarnya dulu niatnya cuma bikin 1 bagian doang sih. Halo, gue Andre, selamat datang di anime Hari yang Minum Mundur 5 anime gore paling brutal, bagian kedua. Kalau misalnya lo belum nonton bagian pertamanya, gue udah nulisin video tersebut di deskripsi. Jadi silahkan lo tonton juga videonya. Nomor 5, Pupa. Tayang perdana Winter 2014. Banyak banget orang yang kagak suka nih anime karena ceritanya yang terkesan gerusak-gerusuk cepet banget. Tapi kalau menurut gue sih ceritanya lumayan. Terus kalau misal lu emang nyarinya anime yang berkutat di sekitaran gor-goran doang, silahkan lu tonton nih anime. Mama, どうして夢いじめるの? Ceritanya sendiri tentang seorang cewek yang terjangkit virus bernama Pupa. Tuh cewek harus ngalamin hal yang sangat mengerikan setelah kena virus tersebut dan berubah jadi seorang kanibal. Nani kore? Nomor 4, Deadman Wonderland. Tayang perdana Spring 2011. Sebuah anime yang studio produksinya bangkrut. Jadi buat lo yang nunggu-nunggu, hampir mustahil nih anime dapat adaptasi season 2-nya. Kecuali ada studio lain yang mau ngegarap. Sebenarnya kalau menurut gua, cerita nih anime bisa dibilang udah selesai. Gimana ya? Jadi dibilang tamat belum, dibilang belum juga, tapi dah iya tamat. Karena kagak ada yang perlu diceritain lagi. Anime ini sebenarnya kurang populer buat di Jepang sendiri. Padahal menurut gua ceritanya lumayan bagus. Bercerita tentang seorang cowok yang selamat dari pembunuhan massal yang terjadi di kelasnya. Karena cuma doi yang selamat dari kejadian tersebut, akhirnya semua orang ngefitnah doi sebagai dalang di balik pembunuhan tersebut. Setelah itu, tuh cowok dimasukin ke sebuah penjara yang penuh dengan konspirasi dan kesadisan. Nomor 3, Guns. Tayang perdana Spring 2004. Mungkin daripada nge-recommendation animenya, lebih baik lu baca manganya langsung. Kenapa? Karena di animenya sendiri gua rasa punya plot yang lemah banget. Terus buat ukuran anime, cheat-chatnya kebanyakan, berbanding terbalik sama adegan aksinya. Terus si tokoh utamanya juga malah ngehancurin mood di dalam ceritanya. Tapi kalau misal lu pengen juga nonton versi animenya, silahkan. Di samping hal-hal yang gue sebutin tadi, Guns masih punya faktor yang seru banget buat ditonton, yaitu penyajian sudut pandang yang ngasih lihat sisi gelap umat manusia dan unsur gore yang sadis banget. Guns nyeritain tentang orang-orang mati yang dikasih kesempatan kedua buat hidup dengan syarat mereka harus ngebasmi seluruh alien garis miring monster yang secara misterius nyerang bumi. Nah, udah gitu, kalau mereka berhasil ngebunuh alien-alien tersebut, mereka bakal dapat poin yang bisa mereka tukar dengan 3 pilihan. Salah satunya adalah permintaan untuk hidup kembali. Nomor 2, Blood Sea. Tayang perdana Summer 2011. Sebenarnya bukan cuma Blood Sea sih, karena nih anime termasuk ke dalam Blood series masih ada sequel sama prequelnya. Tapi Blood Sea lah yang berkesan buat gua. So, kalau misal lu pengen juga nonton movie, sequel, prequel, atau side story-nya, silahkan. Karena itu juga rekomen banget buat lu tonton. Yang keren banget soal nih anime tuh ada di adegan pertarungannya, koreografi yang enak dilihat, sama kualitas penggambaran karakter. Semuanya dikemas secara cantik dan ngasih lihat kalau anime Blood Sea itu dibikin secara niat banget. Jadi ada seorang cewek SMA yang punya tugas buat ngelindungin seluruh penduduk kotanya dari serangan monster mirip vampir. Monster ini doyan banget makan manusia. Si cewek bareng teman-temannya tiap hari harus ngadepin monster-monster itu. Darah, keringat, air mata, semuanya disajiin secara epik di dalam anime Blood Sea. Nomor 1, Akame ga Kill. Tayang perdana Summer 2014.
Sama kayak Gans, gue lebih ngerekomendasiin lu baca manganya langsung. Nah, cuma alasannya yang beda. Lu baca manga Akabe ga Kill supaya lu bisa lebih jelas ngelihat adegan gore-nya yang brutal tanpa sensor. Karena lu tau lah, di anime yang tayang secara series, sekalipun versi BD, adegan yang brutal banget pasti masih disensor. Tapi kalau misal lu udah ngerasa puas sama animenya, kagak baca manganya juga kagak apa-apa. Soalnya animenya pun punya kualitas yang epic banget. Mulai dari cerita, adegan pertarungan, karakter, sama visualnya di anime jauh di atas 4 anime yang udah gue sebutin tadi. 兄貴。お前はもっと強くなれる。俺に任せろ。おう。辰巳。朝食を支度する時間だ。 Berfokus ke seorang cowok yang direkrut jadi anggota bandit pembela kebenaran, pengungkap konspirasi pemerintah yang korup. Selama Doi masuk kelompok tersebut, tuh cowok dapat banyak banget pengalaman gila, sampai pada akhirnya Doi ngalamin sesuatu yang mengerikan dan tragis banget. そのエスデスさんは俺のことが好きなんですよね。好きでなければこういうことはしないな。 Oke, segitu dulu buat hari ini. So, di antara kelima anime tersebut, apa ada yang jadi favorit lo? Kalau misal lo pengen updatean preview lagi dari si anime, lo tinggal share di bawah. Logikanya gini. Kalau gak ada yang subscribe, ngapain juga gue review lagi? Tuh yang lihat. Semoga lo enjoyin bisa nongol pengetahuan pada manga. Sekian dari gue, sorry kalau salah kata. Dan sampai jumpa di bagian ketiga.